Ya, pemirsa, tak hanya alkohol, sejumlah zat yang dikandung miras oplosan sangat membahayakan tubuh bagi orang yang mengkonsumsinya. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio kami Wakil Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Mahesa Paranadipa. Apa kabar, dokter? Baik, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Kalau kita lihat bahan-bahan yang dioplos lah ya, di miras oplosan ini ada metanol, spiritus, cat berwarna tembok, bahkan juga tadi sempat disampaikan ada krim anti nyamuk yang dimasukkan ke dalam miras oplosan. Kalau kita lihat dari efek yang ditimbulkan sebetulnya gitu ya, ada alkohol 95% juga yang dicampurkan. Efek yang ditimbulkan ketika seseorang mengkonsumsi miras oplosan ini yang bisa langsung terlihat apa saja sebetulnya, dok? Mungkin saya nggak bahas dulu zat kimia yang lain. Saya bicara tentang kandungan alkoholnya saja. Kalau alkohol masuk ke dalam tubuh, itu dia, apalagi kandungannya misalnya etanol atau metanol, maka dia akan merangsang namanya reaksi saraf simpatis. Jadi reaksi saraf simpatis itu antara lain misalnya pelebaran pupil mata, konstriksi pembuluh darah, kemudian jantung agak sedikit berdebar, itu reaksinya. Nah, kalau semakin tinggi kadar alkohol atau etanol dan metanol itu dalam darah, maka reaksinya pun akan semakin besar. Kalau konstriksi pembuluh darah itu terjadi terus-menerus, maka yang terjadi adalah asupan oksigen ke organ-organ tubuh yang penting itu berkurang. Kalau itu terjadi di otak, maka akibatnya adalah proses saraf yang terjadi di otak akan terhambat. Sedangkan kita tahu otak mengatur semua organ dalam tubuh. Kalau dia terganggu, maka saraf mata terganggu, maka dia akan buta. Saraf-saraf yang lain terganggu akan bermasalah gitu. Jantung yang tadinya berdegup terus-menerus, tentu ada tahapannya, ada batasannya. Nah, kadar maksimal alkohol memang dalam darah, kalau di dalam referensi, kalau dia bisa mencapai 400 mg per desiliter darah, itu dampaknya bisa menghentikan pernapasan malah. Itu alkoholnya saja. Apalagi ini kalau berdasarkan informasi ada zat-zat kimia yang lain, yang tentu zat-zat kimia itu bukan zat organik yang harusnya masuk ke dalam tubuh. Artinya kalau dia masuk ke dalam tubuh pasti akan mempengaruhi organ-organ vital lainnya. Alkoholnya sendiri saja sudah dapat menimbulkan efek yang luar biasa untuk dikonsumsi dengan jumlah yang tidak direkomendasikan. Ketika memang sudah terkonsumsi katakanlah, untuk bisa meminimalisir dampak-dampak yang seperti tadi Anda sampaikan, apa yang dilakukan sebetulnya? Kita biasanya melihat kondisi pasien dulu. Kalau dia seperti ada gejala-gejala organ-organ vital, misalnya gangguan tekanan darah, sehingga menyebabkan pasien yang terjadi penurunan kesadaran, maka yang kita tangani dulu adalah mengatasi tanda-tanda vitalnya. Life savingnya dulu yang ditangani. Jadi kalau pasien masuk ruang UGD dengan informasi habis minuman miras oplosan dengan kondisi penurunan kesadaran, muntah-muntah, maka dokter akan melakukan tindakan-tindakan life saving dulu. Tanpa melihat dulu apakah harus alkohol atau toksiknya harus dikeluarkan, tapi life saving dulu. Nah, bagi pasien-pasien yang tidak mengalami kegawat daruratan, maka biasanya kita memang akan melakukan intoksikasi. Jadi zat-zat toksik yang ada dalam tubuh adalah kita keluarkan dengan obat-obatan tertentu. Caranya ada memasukkan cairan sebanyak mungkin, kemudian nanti bukan sebanyak mungkin, cairan secukupnya, kemudian nanti zat toksiknya diperkirakan akan keluar melalui air seni dan keringat. Seperti itu. Kalau kita lihat dari alkohol katakanlah yang kemudian dijual di apotik untuk mengobati luka, atau misalnya dijual di tempat lain dengan kadar yang memang lebih dari 70%. Kalau dilihat dari kemasannya, sejauh mana produsen katakanlah memberikan satu informasi yang cukup baik terhadap calon konsumen bahwa dengan persentase alkohol yang sebegitu banyaknya ini tidak bisa dikonsumsi di dalam tubuh gitu ya. Anda melihat ini seperti apa? Harusnya memang ada di kemasan itu kan biasanya ditulis ini adalah obat luar, bukan obat yang diminum gitu kan. Itu harusnya jelas. Artinya sudah ada upaya dari produsen. Dan saya rasa Badan POM juga membuat aturan-aturan seperti itu bahwa bahan-bahan kimia yang ditujukan untuk dikonsumsi atau yang hanya digunakan untuk topikal itu harusnya tertulis jelas. Sehingga konsumen tahu bahwa ini bisa diminum, bisa dimakan, atau ini hanya bisa dioles atau dipakai di luar, itu harus terpapang jelas. Ketergantungan mengkonsumsi miras katakanlah misalnya jika seorang mengkonsumsi dengan persentase 40%, kemudian besok-besok efeknya tidak terlalu terasa, kemudian dia bisa menaikkan kadarnya. Ini sejauh mana terjadi dan apa yang harusnya dilakukan supaya memang mungkin konsumsinya tidak
ditambah dari hari ke hari? Ya, karena alkohol itu sama seperti dengan zat-zat adiksi yang lainnya pasti. Ketika Anda mencoba mengkonsumsi zat-zat adiksi, apakah itu alkohol atau nikotin, maka efeknya adalah tubuh akan merespon atau beradaptasi dengan dosis yang ini lebih, ditambah terus. Itu sudah reaksi organik dalam tubuh. Makanya di Undang-Undang Kesehatan kita tahu bahwa zat adiksi itu dibuat secara khusus gitu. Bahwa ketika ada masyarakat yang mencoba mengkonsumsi zat-zat adiksi, maka resikonya adalah dia akan meminta dosis lebih bertambah. Makanya kita kalangan medis mengusahakan agar zat-zat adiksi ini jangan terlalu banyak dikonsumsi atau bahkan jangan dikonsumsi karena efeknya pasti dia akan menambah terus. Baik, sudah terlanjur mengkonsumsi dan juga organ-organ tubuh ada yang kemudian sudah rusak. Apa yang bisa dilakukan supaya memang fungsinya kembali normal? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini, dokter. Pemirsa, kami akan segera kembali.